Patrick Kluivert pusing dapat dua kabar buruk sekaligus soal timnas Indonesia dalam sehari. Tiket lolos terancam. Patrick Kluivert harus mendengar dua kabar buruk dalam waktu sehari saja pada Jumat, 21 Februari 2025, yang berkaitan dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengganti Jairo Riedewald jika gagal dinaturalisasi? Gelandang Eropa ini buka pintu selebar-lebarnya bela timnas Indonesia pada Maret 2025. Suporter timnas Indonesia nampaknya harus segera berpaling dari Jairo Riedewald karena peluang gelandang Royal Antwerp itu untuk dinaturalisasi semakin menipis. Timnas Indonesia seakan sudah ditakdirkan menang atas Australia. Satu pemain lagi menghilang dari skuad Soceros. Australia kembali kehilangan pemain jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Patrick Kluivert pusing dapat dua kabar buruk sekaligus soal timnas Indonesia dalam sehari. Tiket lolos terancam. Patrick Kluivert harus mendengar dua kabar buruk dalam waktu sehari saja pada Jumat, 21 Februari 2025, yang berkaitan dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang juru taktik asal Belanda sedang menanti debutnya bersama timnas Indonesia pada 20 Maret 2025 mendatang dengan menghadapi Australia. Laga itu akan digelar di Sydney, namun Kluivert akan memiliki kesempatan tampil di Jakarta pada 5 hari kemudian, ketika menghadapi Bahrain. Kedua laga ini sangatlah penting bagi timnas Indonesia yang sedang mengejar tiket lolos ke putaran final Piala Dunia 20.266. Sejumlah kabar baik sudah tiba, termasuk terselesaikannya proses naturalisasi Ula Romeni, yang kini sudah dikonfirmasi pindah federasi sebagaimana tercantum di situs FIFA. Namun, tidak semua kabar yang datang untuk Patrick Kluivert merupakan kabar baik. Sang pelatih juga mendapatkan kabar buruk dan itu terjadi dalam waktu kurang sehari saja. Pada Jumat, 21 Februari 2025, dini hari WIB, pemain timnas Indonesia, Mads Hilgers, bermain untuk klubnya, FC Twente, untuk pentas Liga Eropa. Mereka tampil di Norwegia untuk menghadapi Bodo Glimt pada leg kedua playoff Liga Eropa, dan Twente punya keunggulan 2-1 dari leg pertama. Twente sempat unggul 1 gol pada babak pertama, namun Bodo Glimt menyamakan skor menjadi 1-1 pada awal babak kedua. Jika skor 1-1 bertahan hingga laga berakhir, maka Twente masih akan lolos karena unggul secara agregat. Tim asal Belanda itu akhirnya tumbang dengan skor 2-5 atau 4-6 secara agregat sehingga tersingkir dari Liga Eropa. Penampilan buruk Hilgers tentunya menjadi kabar buruk bagi Kluivert karena sang bek tengah berusia 23 tahun merupakan salah satu pemain penting di timnas Indonesia. Tak hanya Hilgers, kabar buruk kedua tiba dari Jairo Riedewald, sebagaimana warta yang mencuat pada Jumat, 21 Februari 2025. Warta itu dibeberkan oleh jurnalis Firzie Idris yang mengatakan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald terganjal oleh berbagai masalah administrasi. Sang gelandang milik Royal Antwerp dikatakan ingin membela timnas Indonesia. Namun PSSI harus berjuang untuk menggunakan jasa pengacara demi menyelesaikan proses naturalisasinya. Proses naturalisasi Jairo Riedewald dikatakan tidak semulus Ula Romeni dan kawan-kawan. Sejauh ini federasi masih melanjutkan prosedur lewat jalur pengacara ke pengacara. Jairo sudah sepakat membela timnas Indonesia tetapi ada beberapa hal yang masih jadi hambatan untuk sekarang. Tambahnya, hal ini semakin menimbulkan kecemasan bahwa Riedewald tidak bisa didaftarkan tepat waktu untuk dua laga terdekat melawan Australia dan Bahrain. Waktu yang tersisa kini kurang dari sebulan, dan PSSI harus berupaya keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi ex-gelandang Crystal Palace itu. Tentunya, ini menjadi kabar buruk bagi Patrick Kluivert yang berupaya meraih 4 poin dari 2 laga terdekat. Pengganti Jairo Riedewald jika gagal dinaturalisasi?
Gelandang Eropa ini buka pintu selebar-lebarnya bela timnas Indonesia pada Maret 2025. Suporter timnas Indonesia nampaknya harus segera berpaling dari Jairo Riedewald karena peluang gelandang Royal Antwerp itu untuk dinaturalisasi semakin menipis. Di sisi lain, ada sosok gelandang asal Eropa yang sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Siapa dia? Sebagai informasi, Jairo Riedewald merupakan sosok pemain keturunan Indonesia Belanda yang diinginkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Proses naturalisasi gelandang berusia 28 tahun itu ditargetkan rampung bulan depan agar tersedia saat skuad Garuda bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Namun pada Jumat, 31 Januari 2025, lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo menyampaikan kabar buruk bahwa berkas naturalisasi Jairo Riedewald belum masuk. Kemudian baru-baru ini, YouTuber Indonesia, Yusa Nugraha mengamini bahwa ada masalah perihal berkas ex-pemain Crystal Palace itu yang harus dipenuhi. Dia mengatakan PSSI terus berupaya untuk menyelesaikannya melalui pengacara dari pengacara. Namun, kata ex-pemain bola yang pernah berkarir di Belanda itu, peluang Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi hanya 40% alias semakin menipis. Kalau dari apa yang saya dengar, kans dia untuk join bersama timnas Indonesia itu 40%, jadi di bawah 50%, ujar Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya. Sabtu, 22 Februari 2025. Amit-amitnya jika Jairo Riedewald gagal dinaturalisasi, maka Patrick Kluivert tidak perlu khawatir karena ada sosok gelandang asal Eropa yang bisa jadi opsi penggantinya. Sosok yang dimaksud adalah gelandang Belanda berdarah Indonesia yang kini memperkuat MU alias Madura United, yakni Jordi Weerman. Pemain berusia 25 tahun itu secara terbuka bersedia untuk dinaturalisasi demi memperkuat skuad Garuda pada Maret 2025 mendatang. Saya harap dapat bergabung, timnas Indonesia, bulan Maret, itu akan sangat luar biasa, ujar Jordi kepada media Belanda, Voetbal Premier pada Desember 2024 lalu. Ini tim yang luar biasa. Dan saya sudah merasa menjadi orang Indonesia, katanya lagi. Jordi Weerman sendiri dinilai memiliki gaya permainan dan posisi yang mirip dengan Jairo Riedewald sebagai gelandang box-to-box alias pengangkut air. Di Liga 1 2024 hingga 2025, dia total telah menjadi starter sebanyak 23 kali dalam 23 laga dengan mencatatkan 2023 menit bermain plus 1 assist untuk Madura United. Sebelum bergabung dengan MU, Jordi Weerman pernah memperkuat sejumlah klub Eropa mulai dari Feyenoord, FC Dordrecht, Luzern hingga ADO Den Haag. Selain di level klub, Jordi Weerman pernah memperkuat timnas Belanda dari berbagai usia, antara lain untuk kategori U16, U17, U19, dan U20. Bahkan, dia sempat didapuk sebagai kapten untuk timnas Belanda U17. Total 14 penampilan ditorehkannya untuk skuad oranye U17. Timnas Indonesia seakan sudah ditakdirkan menang atas Australia. Satu pemain lagi menghilang dari skuad Soceros. Australia kembali kehilangan pemain jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan depan. Skuad Garuda sedang menanti laga penting melawan Soceros di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Itu akan menjadi debut untuk Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, serta untuk Ola Romeni yang baru dinaturalisasi bulan ini. Sebelum laga, Kluivert sudah mengatakan bahwa targetnya adalah meraih 4 poin pada jeda internasional mendatang. Pernyataan tersebut seakan mengindikasikan bahwa dia mengincar 3 poin atas Bahrain, yang mana masuk akal karena akan dimainkan di Jakarta, dan hasil imbang melawan Australia di Sydney. Namun, angin seakan berpihak kepada timnas Indonesia karena Soceros kehilangan amunisi berharganya bertubi-tubi. Australia mengawali tahun 2025 ini dengan kehilangan bek Harry Souttar, akibat cedera Achilles yang bisa membuatnya menepi hingga akhir tahun ini. Kemudian, penyerang Nestori Irankunda juga mengalami cedera engkel saat membela klubnya Grasshopper pada bulan ini. Mereka juga kehilangan Alessandro Circati, Thomas Deng, Conor Metcalfe, Kusini Yingi, dan Jordan Boss. Total ada 7 pemain yang dikonfirmasi cedera, namun daftar tersebut berpotensi bertambah. Kiper veteran Australia, Mateo Ryan, dalam situasi yang mencemaskan setelah absen dalam 2 laga beruntun di Liga 1. Dia tidak pernah disertakan dalam skuad untuk 2 pertandingan yang dimainkan Lens di Liga 1 pada Februari ini.
Menurut laporan dari media Prancis, Bet Football Club, Ryan telah mengalami cedera pinggul sejak awal Februari lalu. Hal itu pun mendesaknya untuk absen dalam 2 laga terakhir yang dimainkan oleh Lens di Ligue 1. Namun, dia sudah kembali berlatih bersama Lens pada Jumat, 21 Februari 2025, menurut laporan dari sumber yang sama. Fans Racing bisa bernapas lega. Kiper Australia berusia 32 tahun sudah pulih dari cederanya karena sudah kembali berlatih di Sang Eto'o pada pagi ini. Demikian laporan tersebut. Meski sudah kembali berlatih, cedera tersebut tak dipungkiri mengganggu persiapan Ryan menjelang bela Australia di laga kontra timnas Indonesia. Kemudian, belum dipastikan pula bahwa dia sudah sepenuhnya pulih dan bisa dimainkan dalam waktu dekat. Hasil imbang timnas Arab Saudi versus Cina untungkan timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen grup C. Hasil imbang timnas Arab Saudi versus Cina untungkan timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, timnas Jepang tanpa pesaing dengan memuncaki klasemen. Timnas Jepang mengoleksi 16 angka, unggul 9 poin dari timnas Australia di posisi 2. Sementara itu, timnas Indonesia yang duduk di posisi 3 mengoleksi 6 angka, sama persis dengan Arab Saudi, Bahrain dan Cina di tangga keempat, kelima dan keenam. 1. Timnas Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia 2026. Melihat fakta di atas, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Ketika grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menyisakan 4 matchday, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis Piala Dunia 2026. Untuk naik ke posisi 2 grup C pada Maret 2025, setidaknya ada 3 syarat yang mesti dipenuhi timnas Indonesia. Pertama, timnas Indonesia mesti menang saat melawat ke markas timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Namun, kemenangan atas timnas Australia belum cukup membantu timnas Indonesia naik ke posisi 2 grup C. Semisal timnas Indonesia menang 1-0 atas Australia dan di laga lain Arab Saudi menang selisih 2 gol atas Cina, Green Falcons julukan Arab Saudi yang berhak naik ke posisi 2. Hal itu terjadi karena timnas Arab Saudi akan unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Karena itu, syarat kedua yang mesti terjadi adalah laga Arab Saudi versus Cina berakhir imbang. 2 timnas Jepang selangkah lagi lolos Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana dengan syarat ketiga? Syarat ketiga adalah berharap timnas Jepang menang atas Bahrain. Dari segi manapun, timnas Jepang lebih unggul ketimbang The Reds julukan timnas Bahrain. Timnas Jepang juga diyakini membidik kemenangan atas Bahrain. Sebab, kemenangan atas wakil Asia Barat itu akan meloloskan timnas Jepang ke Piala Dunia 2026. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 yang bisa antar Garuda Muda juara Piala Asia U23 2026. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 yang bisa antar Garuda Muda juara Piala Asia U23 2026 akan diulas Okezone. Setelah lolos semifinal Piala Asia U23 2024, ekspektasi pencinta sepak bola tanah air kepada timnas Indonesia U23 meningkat. Timnas Indonesia U23 diharapkan menggila saat ambil bagian di Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Arab Saudi. Namun, sebelum mentas di putaran final, timnas Indonesia U23 lebih dulu menjalani kualifikasi yang diperkirakan digelar pada September 2025. 1. Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Di kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 imbas lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Berada di pot 1 menguntungkan timnas Indonesia U23 karena terhindar dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Uzbekistan, Irak, maupun Korea Selatan di kualifikasi. Setelah lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 di bawah asuhan Shin Tae-yong, sanggupkah timnas Indonesia U23 racikan Gerald Vandenburg keluar sebagai juara edisi 2026? 1. Tambahan pemain di skuad timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 kehilangan banyak pemain andalan untuk Piala Asia U23 2026. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Hernando Ari,
Nathan Choyaon dan Witan Sulaiman usianya sudah melebihi 23 tahun untuk Piala Asia U23 2026. Sebagai gantinya, pelatih Gerald van den Burg mendapatkan pemain pengganti yang kualitasnya tidak kalah hebat. Jairo Riedewald merapat ke Timnas Indonesia, analisis potensi positif dan negatifnya. Kabar mengejutkan datang dari jagat sepak bola tanah air. Jairo Riedewald, pemain yang malang melintang di Liga Inggris dan Belgia, dikabarkan akan segera dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia. Tentu saja, hal ini langsung menyita perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Kehadiran pemain sekelas Riedewald tentu saja membawa angin segar bagi skuad Garuda. Pengalamannya bermain di level Eropa, ditambah kemampuannya yang mumpuni di lini tengah, bisa menjadi solusi bagi beberapa permasalahan yang selama ini dialami Timnas Indonesia. Namun, di balik potensi positifnya, ada juga beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Integrasi pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bagaimana dampaknya terhadap dinamika tim dan pemain lokal? Mari kita bahas lebih lanjut. Riedewald, harapan baru di lini tengah Garuda. Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia, secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Riedewald. Dia melihat Riedewald sebagai sosok yang tepat untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia, yang selama ini masih mencari sosok pemimpin di lapangan. Kehadiran Riedewald diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Pengalamannya di berbagai klub Eropa, termasuk Crystal Palace dan Royal Antwerp, akan sangat berharga bagi para pemain muda Indonesia. Dia dapat menjadi mentor sekaligus contoh bagi mereka. Saya rasa, di belakang dan depan, kita baik-baik saja. Mungkin di lini tengah kami butuh. Karena itulah saya sebut Jairo Riedewald, ucap Kluivert. Potensi positif, pengalaman Eropa dan strategi baru. Riedewald, dengan pengalamannya di Premier League dan Liga Belgia, membawa segudang pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia. Kemampuan bertahannya yang solid dan visi bermainnya yang bagus akan sangat membantu dalam mengatur tempo permainan. Selain itu, fleksibilitas posisi yang dimiliki Riedewald juga menjadi nilai tambah. Dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bek tengah, bahkan bek kiri. Hal ini memberikan pelatih lebih banyak opsi taktikal dalam merumuskan strategi. Kehadiran Riedewald juga berpotensi meningkatkan motivasi pemain muda. Berlatih dan bermain bersama pemain kelas Eropa akan meningkatkan standar latihan dan kompetisi internal tim. Ini akan memacu pemain muda untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Potensi negatif, adaptasi dan dinamika tim. Meski potensi positifnya sangat besar, kita juga perlu mempertimbangkan potensi negatifnya. Salah satu tantangan terbesar adalah proses adaptasi Riedewald dengan lingkungan baru dan gaya bermain Timnas Indonesia. Selain itu, integrasi pemain asing ke dalam tim yang sudah terbentuk bisa berdampak pada dinamika tim. Butuh waktu dan usaha untuk membangun chemistry dan adaptasi dengan gaya bermain pemain lokal. Potensi konflik atau ketidakcocokan antar pemain juga perlu diantisipasi. Terlalu bergantung pada pemain naturalisasi juga berpotensi menghambat perkembangan pemain lokal. PSSI dan pelatih harus memastikan bahwa kehadiran Riedewald tidak menggeser kesempatan bermain pemain lokal yang berpotensi. Hal ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak negatif. Manajemen yang cermat adalah kunci. Secara keseluruhan, bergabungnya Jairo Riedewald ke Timnas Indonesia memiliki potensi dampak positif yang signifikan. Namun, kesuksesan integrasi Riedewald bergantung pada bagaimana PSSI dan pelatih mampu mengelola potensi dampak negatif. Manajemen yang cermat dalam proses adaptasi dan membangun chemistry di dalam tim sangat penting. Dengan begitu, kehadiran Riedewald dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Semoga kehadirannya membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia. Patrick Kluivert coret Jens Raven dari daftar panggil Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025.
Jens Schraven yang tenaganya belum pernah diandalkan pelatih timnas Indonesia sebelum Patrick Kluivert, Shin Tae-yong, terus berjuang mendapatkan tempat di skuad Garuda Senior. 1. Jens Schraven berjuang masuk timnas Indonesia Senior. Perjuangan Jens Schraven berlangsung di klub FC Dordrecht U21. Bersama FC Dordrecht U21 musim ini, Jens Schraven mengemas 6 gol dari 20 pertandingan. Sementara bersama timnas Indonesia U20, Jens Schraven tercatat sebagai top skor skuad Garuda Nusantara di Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Namun, ajang-ajang di atas diyakini belum cukup bagi Jens Schraven untuk menarik hati Patrick Kluivert. Sekalipun ayah Jens Schraven, Bon Raven, merupakan rekan Patrick Kluivert sewaktu membela timnas Belanda kelompok umur, penyerang 19 tahun itu mesti menunjukkan kelayakannya memperkuat timnas Indonesia senior. Salah satu momentum Jens Schraven unjuk gigi di hadapan Patrick Kluivert adalah saat tampil memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Ia mesti tampil impresif di ajang 2 tahunan itu untuk menarik perhatian Patrick Kluivert. 2. Jens Schraven tampil standar saat timnas Indonesia U20 tumbang 0-3 dari timnas Iran U20. Sayangnya saat timnas Indonesia U20 menghadapi Iran U20 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025 pada Kamis 13 Februari 2025, Jens Schraven gagal unjuk gigi karena minim suplai. Jika permainan seperti ini kembali berulang saat timnas Indonesia U20 menantang Uzbekistan U20, 16 Februari 2025, dan Yaman U20, 19 Februari 2025, pintu masuk Jens Schraven untuk membela timnas Indonesia pada Maret 2025 otomatis tertutup. Jens Schraven berpotensi kalah saing dengan nama-nama lain seperti Ragnar Oratmangoen, Ulla Romeni, Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Untuk nama yang disebut terakhir sedang panas-panasnya. Dalam 4 laga yang dijalani sepanjang 2025 bersama Persis Solo, Ramadan Sananta mencetak 3 gol. PSSI ambil langkah tegas untuk Indra Syafri usai timnas Indonesia U20 terancam gagal lolos perempat final Piala Asia U20 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara usai timnas Indonesia U20 kalah dari Iran dan terancam gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara baru saja kalah dari Iran dengan skor telak 0-3 pada laga pertama grup C di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, China, Kamis, 13 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. 3 gol Iran yang bersarang ke gawang timnas Indonesia U20 dicetak oleh Hesam Nafari Nogourani, 5, Esmail Golizadeh, 63, dan Mobin Dehkan, 70. Buntut kekalahan telak itu, timnas Indonesia U20 harus rela berada di dasar klasemen sementara grup C dengan 0 poin dan selisih gol -3. Sementara itu, Iran di posisi pertama dengan koleksi 3 poin dan selisih gol +3, diikuti Uzbekistan di posisi kedua, 3 poin dan selisih +1 gol, serta Yaman ketiga, 0 poin, selisih gol -1. Nantinya, hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos ke babak selanjutnya alias perempat final Piala Asia U20 2025. Selanjutnya, timnas Indonesia U20 bakal menghadapi Uzbekistan dan Iran akan bertemu Yaman saat melakoni laga keduanya pada Minggu, 16 Februari 2025. Gara-gara kalah telak dari Iran, timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri terancam gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, Erick Thohir sendiri menargetkan Indra Syafri untuk membawa pasukan Garuda Nusantara minimal lolos ke perempat final. Target menjadi 2 tim terbaik di fase grup dan lolos ke perempat final Piala Asia U20 2025. Saya berharap timnas Indonesia U20 memanfaatkan ajang ini sebagai bagian dari persiapan Piala Asia U20 2025, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu.
Kini, Jens Raven CS wajib menang atas Uzbekistan dan Yaman jika ingin menjaga asa lolos ke perempat final meskipun itu amat sulit. Di tengah nasib timnas Indonesia U20 yang terancam gagal lolos ke babak 8 besar, Indra Syafri mendapat sorotan tajam dari netizen di media sosial X hingga menjadi trending topik. Di antaranya, ada yang meminta pelatih asal Sumatera Barat itu dipecat oleh PSSI dari jabatan juru taktik timnas Indonesia U20 karena dianggap miskin taktik dan strategi. Timnas U20 0, Iran 3 di bawah Indra Syafri atau Syafriola dengan TC panjang menghabiskan uang rakyat ternyata hasilnya hancur lebur. Miskin taktik dan strategi. Erick Thohir pecat di tengah jalan kayak ST dong biar adil, tulis akun Xquinta 1217. Pelatih panik, pemain bingung yang nonton heran, ini nonton sepak bola apa nonton 11 anak muda berbaju merah berlarian tak tentu arah, terasa benar kehilangan ST sang histori makar. Pecat Indra Syafri Erick Thohir PSSI, tambahnya. Lantas, akankah permintaan dari sejumlah netizen itu yang ingin Indra Syafri didepak dari kursi pelatih Garuda Nusantara akan ditanggapi oleh PSSI? Hingga artikel ini terbit, belum ada pernyataan resmi dari PSSI soal nasib Indra Syafri. Yang jelas, Erick Thohir masih menyimpan harapan terhadap tim besutan Indra Syafri itu karena masih ada 2 laga sisa kontra Uzbekistan dan Yaman. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela timnas Indonesia, kata Erick Thohir di Instagram pribadinya. Alih-alih membicarakan soal Indra Syafri, ex-presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa PSSI dan masyarakat Indonesia harus terus mendukung pasukan Garuda Nusantara di Piala Asia U20 2025. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tegas Erick Thohir. Sementara itu, Indra Syafri mengatakan bahwa dirinya bakal mengevaluasi permainan dari anak asuhnya usai kalah dari Iran. Selain itu, dia menegaskan siap untuk menurunkan tim terbaiknya demi mengejutkan sang juara bertahan, Uzbekistan pada laga nanti. Kita akan evaluasi tim dahulu, ujar Indra Syafri berdasarkan rekaman suara yang diterima tvonnews.com, Kamis, 13 Februari 2025. Kita akan siapkan tim untuk menghadapi Uzbekistan, tandasnya. Masyarakat Indonesia dorong PSSI tunjuk Winston Bogarde gantikan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Masyarakat Indonesia mendorong PSSI untuk menunjuk Winston Bogarde sebagai pengganti Indra Syafri di posisi pelatih timnas Indonesia U20. Permintaan ini muncul setelah timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri kalah 0-3 dari timnas Iran U20 di matchday pertama grup C Piala Asia U20 2025, Kamis 13 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih yang cocok menggantikan Indra Syafri jikalau gagal mencapai target lolos Piala Dunia U20 2025. Winston Bogarde, pelatih asal Belanda yang memiliki pengalaman melatih yang bagus di level kelompok umur, tulis akun Al Gaming. Winston Bogarde juga pernah bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sewaktu membesut Adana Demirspor. Patut ditunggu kabar selanjutnya, sambung akun di atas. 1. Profil dan prestasi Winston Bogarde. Winston Bogarde merupakan mantan pesepak bola profesional yang aktif bermain pada 1988 hingga 2004. Biasa mentas sebagai fullback kiri dan bek tengah, sejumlah klub top Eropa pernah dijajalnya mulai dari Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona dan Chelsea. Pria kelahiran Rotterdam, Belanda pada 22 Oktober 1970 ini tercatat memenangkan 2 trofi Eredivisie bersama Ajax Amsterdam dan 2 gelar Liga Spanyol bareng Barcelona. Setelah pensiun sebagai pemain, Winston Bogarde beralih berprofesi menjadi pelatih. Ia mengawali karir menjadi pelatih Volendam U18 pada 2008 hingga 2009.
Selain itu, ia juga pernah menjadi asisten pelatih di Ajax Amsterdam U21 pada 2017 hingga 2020. Di musim panas 2020, ia diajak Erik ten Hag untuk menjadi asisten pelatih Ajax Amsterdam senior. Sayangnya ketika Erik ten Hag pindah ke Manchester United pada 2022, Winston Bogarde tidak dibawa.